Yuk guys, ini adalah iPhone 13 dan iPhone 14. Jadi di video kali ini kita akan membandingkan kedua iPhone ini khususnya pada sektor kameranya. Dengan perbedaan satu generasi, banyak yang menganggap kalau kualitas hasil kamera dari kedua iPhone ini itu tidak jauh berbeda. Nah, untuk membuktikan hal itu, berikut kita akan lihat perbandingan hasil kameranya. Nah, ini adalah beberapa sampel foto dari kamera utama kedua iPhone ini di kondisi pencahayaan yang ideal. Foto yang dihasilkan keduanya secara umum terlihat sangat identik, baik dari segi warna, kontras, maupun ketajaman fotonya. Di kondisi backlight sendiri, hasil jepretan keduanya juga secara kualitas terlihat masih serupa berkat teknologi Smart HDR generasi keempat yang dimiliki keduanya. Dan walaupun secara apertur kamera utama iPhone 14 memiliki bukaan lensa yang sedikit lebih besar, tapi dengan membandingkan langsung hasil jepretan kedua iPhone ini, dari pandangan saya perbedaannya bisa dikatakan sama sekali tidak signifikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari selisih nilai aperturnya yang memang hanya terpaut 0,1 saja. Dan seperti yang terlihat, baik secara exposure maupun kedalaman ruang fotonya tampak tidak ada bedanya. So, untuk skenario foto close-up seperti ini, kualitas hasil jepretan kedua iPhone ini secara umum bisa dikatakan sama saja. Nah, untuk kualitas jepretan kamera ultrawide-nya, hasilnya seperti ini. Foto yang dihasilkan keduanya juga masih terlihat sangat identik dengan warna dan kontras yang pas dan dengan dynamic range yang terbilang cukup luas. Di atas kertas, kamera ultrawide kedua iPhone ini juga memiliki spesifikasi dan konfigurasi yang tidak ada bedanya, baik secara resolusi, bukaan lensa, dan juga software pendukungnya. So, tidak heran kalau kamera ultrawide kedua iPhone ini mampu menghasilkan foto yang terlihat sama baiknya. Nah, dengan menggunakan mode potret, kedua iPhone ini mampu menghasilkan gambar yang secara kualitas juga terlihat sama baiknya. Foto potret yang dihasilkan keduanya terlihat cukup natural dari segi warna, dengan rentang dinamis yang begitu luas dan dengan separasi blur yang terlihat begitu rapi. Ya, seperti yang kalian lihat, keduanya memiliki cuttingan objek yang terbilang cukup presisi, bahkan di bagian yang sulit seperti ini. Untuk skenario potret objek berupa benda, kedua iPhone ini juga sudah termasuk sangat proper dan sama baiknya. Dan sejauh ini, dari pandangan saya, terbilang cukup sulit untuk menemukan perbedaan kualitas foto dari kedua iPhone ini, termasuk di skenario foto potret ini. Oke, sekarang kita lihat perbandingan hasil foto selfie-nya. Seperti yang terlihat di mode auto, foto selfie yang dihasilkan kedua iPhone ini cukup identik, walau iPhone 14 di atas kertas memiliki bukaan lensa yang lebih besar. Ya, dari pandangan saya dalam hal exposure dan depth of field dari foto selfie yang dihasilkan keduanya terlihat tidak memiliki perbedaan yang benar-benar signifikan. Terlebih dalam hal warna, ketajaman, dan dynamic range-nya juga masih terbilang serupa. Nah, dengan menggunakan mode potret pun, overall foto yang dihasilkan kedua iPhone ini juga masih termasuk cukup identik. Sedikit peningkatan foto selfie di iPhone 14 hanya bisa kita temukan pada ketajaman objeknya saja. Namun kalau kalian notice, hal ini pun tidak begitu signifikan karena pada dasarnya foto selfie yang dihasilkan iPhone 13 sudah terbilang cukup proper, terutama di kondisi pencahayaan yang memadai seperti ini. Dan untuk hasil jepretan foto low light-nya, perbandingannya seperti ini. Dengan memanfaatkan mode malam, gambar yang dihasilkan dari kamera utama kedua iPhone ini terlihat begitu natural dari segi warna, terlebih noise yang dihasilkan juga terbilang sudah sangat minim. Bahkan di kondisi low light yang cukup ekstrim sekalipun, kedua iPhone ini juga masih mampu mempertahankan detail objek dengan sama baiknya. Hal yang serupa juga bisa kita temukan ketika pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera ultrawide-nya. Ya, walau ada sedikit penurunan kualitas, namun overall foto yang dihasilkan keduanya sudah termasuk cukup proper dengan kualitas foto yang juga masih serupa. So, dari sebagian besar sampel foto ini bisa dikatakan dalam hal fotografi, kedua iPhone ini memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman videonya. Salah satu bagian yang mengalami peningkatan pada perekaman video iPhone 14 kalau dibandingkan dengan iPhone 13 itu ada pada resolusi mode sinematiknya. Dan ketika kita membandingkan langsung mode sinematik di kedua iPhone ini, secara kualitas sebenarnya keduanya masih terlihat serupa, khususnya dalam hal warna, dynamic range, dan separasi blurnya.
Hanya saja hadirnya resolusi 4K di mode sinematik iPhone 14 tentu akan menjadi opsi yang lebih menarik ketika kita membutuhkan video sinematik dengan tingkat ketajaman yang lebih proper lagi. Walau sampai saat ini mode sinematik di iPhone 13 hanya support di resolusi Full HD saja, tapi secara kualitas nyatanya tidak ada bedanya dengan mode sinematik yang dimiliki iPhone 14 di resolusi yang sama. Dan salah satu updatean yang cukup dianggap menjadi nilai jual pada kamera iPhone 14 itu ada pada fitur Action Mode atau mode aksinya. Dengan adanya fitur ini tentu akan menjadi opsi tambahan ketika kita membutuhkan stabilisasi video yang lebih expert lagi. Dan dari pengetesan yang dilakukan di resolusi 1080p 60fps ini terlihat kalau stabilisasi yang dihasilkan dengan menggunakan mode ini terlihat lebih baik ketimbang video yang dihasilkan iPhone 13 yang memang tidak memiliki mode seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat, walaupun pengambilan video dilakukan sambil berlari seperti ini, efek guncangan ataupun jitter hampir tidak terlihat pada hasil perekaman video iPhone 14. Mode ini sendiri secara default menggunakan kamera ultrawide, namun tetap bisa kita atur dengan menggunakan kamera utamanya juga. Nah, terlepas dari fitur tambahan tersebut, semua kamera pada kedua iPhone ini sama-sama bisa merekam video maksimal di resolusi 4K hingga 60fps. Dan dari sampel pengetesan yang dilakukan dengan menggunakan kamera utamanya di resolusi standar 1080p 30fps ini terlihat kalau video yang dihasilkan kedua iPhone ini nampak sangat identik baik dari segi warna, kontras maupun stabilisasi videonya. Hal yang serupa juga terlihat ketika settingan videonya kita atur ke resolusi maksimal yaitu 4K 60fps. Ya, seperti yang terlihat secara kualitas, video yang dihasilkan kedua iPhone ini bisa dikatakan sama baiknya, baik dalam hal warna, ketajaman, stabilisasi, dan bahkan rentang dinamis videonya. So far, dari pandangan saya, cukup sulit menemukan perbedaan kualitas video yang dihasilkan dari kedua iPhone ini yang memang dibekali hardware dan software yang tidak signifikan berbeda. Selain perekaman video kamera utamanya yang terlihat masih serupa, hasil dari perekaman video kamera ultrawide kedua iPhone ini juga bisa dikatakan sama saja. Ya, seperti yang terlihat di settingan maksimal 4K 60fps, video yang dihasilkan keduanya dari pandangan saya tidak ada bedanya. So, bisa dipastikan untuk skenario perekaman video kamera belakang, baik dengan menggunakan kamera utama maupun dengan menggunakan kamera ultrawide-nya, video yang dihasilkan kedua iPhone ini memiliki kualitas yang sama baiknya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman video kamera depannya. Sama dengan kamera belakangnya tadi, kamera depan kedua iPhone ini juga masing-masing mampu merekam video maksimal di resolusi 4K hingga 60fps. Dan dari sampel pengetesan sederhana yang dilakukan di resolusi standar ini terlihat kalau video yang dihasilkan kedua iPhone ini masih terbilang serupa baik dalam hal warna, ketajaman, stabilisasi, dan juga rentang dinamis videonya. Di posisi objek membelakangi sumber cahaya pun exposure dan skin tone objek pada video keduanya juga terlihat tidak ada bedanya. Hal yang serupa juga masih terlihat ketika resolusi videonya kita up ke settingan maksimal yaitu 4K 60fps. Ya, seperti yang kalian lihat, secara umum video yang dihasilkan dari kamera depan kedua iPhone ini bisa dikatakan serupa dan sekilas cukup sulit membedakan hasil dari perekaman videonya. Hal ini tentu tidak terlepas dari hardware dan software yang disematkan pada kedua iPhone ini yang memang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, sebagai kesimpulan, dengan perbedaan satu generasi, iPhone 14 yang mendapatkan beberapa upgrade hardware dan software di bagian kameranya memiliki kualitas hasil kamera yang secara umum bisa dikatakan tidak signifikan berbeda dengan iPhone 13 ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.